Pemilih pemula yang merupakan generasi milenial dan generasi Z cenderung lebih menyukai tokoh yang lebih muda, seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Mereka mungkin kurang menyukai sosok Prabowo yang memang sudah cukup senior. Sebagai seorang kandidat capres yang hampir pasti sudah memegang tiket untuk maju dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, Prabowo masih menjadi kandidat kuat. Bekalnya dalam 2 kali pemilu maju sebagai capres juga menjadi modal Prabowo. Prabowo Subianto jelas layak jadi calon presiden karena elektabilitas dan popularitasnya yang sangat tinggi. Sebaliknya, Muhaimin Iskandar walaupun kekeh ingin jadi cawapres, tetapi elektabilitasnya masih terlalu rendah. Yang kita muliakan, kita banggakan, calon Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB sangat menginginkan posisi cawapres. Tetapi deklarasi antara Partai Gerindra dan PKB belum memutuskan siapa cawapresnya. Dalam berbagai hasil survei, elektabilitas Prabowo Subianto beberapa bulan yang lalu cukup sering bertengger di puncak, mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata, dua modal kuat Prabowo itu belum cukup untuk memastikan elektabilitasnya akan terus berada di peringkat pertama. Hasil survei Litbang Kompas periode 24 September hingga 7 Oktober 2022 menunjukkan tingkat elektoral Ganjar Pranowo mencapai 23,2%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo saat ini berada di posisi kedua dengan 17,6%. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di urutan ketiga, yaitu sebesar 16,5%. Survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan. Prabowo tergeser oleh politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar Pranowo stabil, bahkan terus meningkat karena Ganjar selalu dekat dengan masyarakat, berbincang ringan sampai bercanda ria. Elektabilitas sangat ditentukan oleh kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Sing kuasa barokah akeh. Amin. Ini kita duduk. Merosotnya elektabilitas Prabowo disebabkan beberapa faktor. Dalam survei terlihat, Prabowo mengalami penyusutan dukungan di kalangan pemilih pemula dan juga di kalangan warga Jawa Barat. Pemilih pemula yang merupakan generasi milenial dan generasi Z cenderung lebih menyukai tokoh yang lebih muda, seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Mereka mungkin kurang menyukai sosok Prabowo yang memang sudah cukup senior. Kedua, masyarakat mungkin sudah agak bosan dengan Prabowo, di mana sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden. 1 kali jadi cawapres mendampingi Megawati, 2 kali jadi capres dan itu pun kalah terus. Menurunnya elektabilitas Prabowo juga disebabkan dari keputusan Ketua Umum Partai Gerindra itu merapat ke pemerintahan Presiden Jokowi. Masa pendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno pada pemilu 2019 kemarin kecewa karena figur yang mereka dukung justru kini berkoalisi dengan Jokowi Ma'ruf Amin yang dulunya merupakan lawan. Jadi wajar jika timbul kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo dalam Pilpres yang lalu dengan keputusannya untuk bergabung dalam pemerintahan saat ini. Langkah Prabowo bergabung dengan pemerintah juga belum tentu memberikan dorongan elektabilitas terhadap Menteri Pertahanan itu.
Publik yang merasa tidak puas dengan pemerintah saat ini tidak akan memilih Prabowo pada Pilpres mendatang. Kelompok yang dulu mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 seperti PA212, ex-FPI, ex-HTI, KAMI, IBHRS, Novel Bamukmin, Slamet Ma'arif, Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Gatot Nurmantio, Neno Warisman, dan lain-lain juga sekarang mungkin sedang bimbang dan bingung menentukan pilihan terkait Pilpres 2024 nanti. Apakah akan pilih Prabowo atau pindah ke Anies? Saya akan meneruskan langkah-langkah yang beliau rintis. Jadi begini ya, saya baru berapa jam setelah terima. Jadi saya mau terus terang saja, saya akan pelajari semua masalah. Ya, saya pelajari. Beberapa orang itu pernah mengatakan akan mencari tunggangan baru. Dan terlihat, dalam beberapa kesempatan Anies kemudian menunjukkan kedekatannya pada mereka, pada kelompok-kelompok itu. Anies Baswedan tentu menarik bagi mereka, terutama karena Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu atas peran besar mereka, akhirnya Anies bisa menang melawan Ahok. Kejadian politik ini sedikit banyak mencoreng citra Prabowo yang diasumsikan sebagai tokoh nasional yang paling sering kalah di Pilpres. Masyarakat cenderung bosan dan ingin tokoh baru yang lebih muda dan lebih berenergi karena harus memimpin negara sebesar Indonesia. Jangan sampai ketika jadi presiden nanti karena faktor usia jadi terbatas mobilitasnya. Sedangkan masyarakat Indonesia cenderung bersemangat membangun jika diperhatikan langsung dengan kedatangan presiden ke daerahnya. Di samping elektabilitasnya yang menurun, Prabowo berpotensi menghadapi lawan yang kuat seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, pemilihan cawapres sangat berperan penting dalam kesuksesan di Pilpres nanti. Jadi, Prabowo harus bersiap dan berusaha untuk lebih dekat dengan masyarakat. Biasakan berbicara langsung dengan masyarakat kecil. Hal ini mungkin bisa meningkatkan elektabilitas dengan signifikan. Video Prabowo Subianto marah ini menjadi viral di media sosial dan menyebar melalui WhatsApp. Dalam video ini terlihat Prabowo memukul tangan seorang pria berbusana batik dan mengusirnya.